Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Sanaji eh, dari Universitas Nurul Jadid. Di sini saya akan menerangkan mengenai pengertian globalisasi dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Globalisasi dalam bidang ekonomi dalam pengertian secara umum adalah proses integrasi ekonomi individu dan negara ke ruang lingkup dunia. Sebelum membahasnya lebih jauh, mari kita telaah pengertian globalisasi itu sendiri. Menurut ahli sosiologi Indonesia, Selo Soemarjan menyebutkan globalisasi sebagai terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sebuah sistem dan kaidah-kaidah yang sama. Sedangkan menurut Anthony Giddens menjelaskan mengenai globalisasi itu sendiri sebagai intensifikasi hubungan sosial secara global yang menghubungkan satu lokasi dengan lokasi lainnya sehingga kejadiannya di satu tempat bisa berdampak juga bagi tempat yang lainnya. Globalisasi perekonomian ini di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara itu sendiri, dan juga keterlibatan perekonomian negara lain bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga suatu negara akan melakukan kerjasama dengan negara lain baik di dalam satu kawasan maupun di kawasan internasional. Kita ketahui bersama bahwa tidak semua negara mempunyai sumber daya alam dan juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Nah, solusinya dari ketimpangan tersebut, solusinya yaitu dengan melakukan pertukaran antar masing-masing barang. Pertukaran tersebut bisa dinamakan dengan ekspor dan impor antar negeri. Nah, jika kita merujuk ke Indonesia sendiri, Indonesia telah lama melakukan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain. Sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, beberapa kerajaan itu di Nusantara melakukan perdagangan rempah-rempah seperti kayu cendana, gaharu, dan hasil-hasil alam lainnya. Pada zaman kolonial Belanda, tepatnya itu pada tahun 1912, didirikan pasar modal di Batavia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintahan kolonial itu. Tepatnya pada tanggal 14 Desember 1912 itu. Amsterdam itu mendirikan cabang bursa di Batavia. Bursa ini merupakan bursa tertua keempat di Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo. Bursa yang dinamakan Vereniging for the Advanced Handel memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan perkebunan, yang mana di situ perusahaan dan perkebunannya Belanda yang beroperasi di Indonesia. Obligasi yang diterbitkan pemerintah bersertifikat saham perusahaan-perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor administrasi di negeri Belanda serta efek perusahaan Belanda lainnya. Di sini perkembangan perdagangan efek itu pada periode ini berlangsung marak namun tidak bertahan lama.
karena dihadapkan pada resesi ekonomi pada tahun 1929 dan pecahnya Perang Dunia Kedua. Pada saat Perang Dunia Kedua itu, bursa efek ini di negeri Belanda tidak aktif karena sebagian saham-saham milik orang Belanda dirampas oleh Jerman. Hal ini sangat berpengaruh terhadap bursa efek di Indonesia karena di situ keadaan makin memburuk dan tidak memungkinkan lagi bursa efek di Jakarta ini untuk beroperasi, sehingga pada tanggal 10 Mei 1940 bursa efek ini resmi ditutup. Bursa efek di Jakarta ini resmi ditutup. Penutupan ini menyusul bursa efek di Surabaya dan di Semarang. Setelah 7 bulan ditutup, pada tanggal 23 Desember 1940, bursa efek Jakarta ini kembali diaktifkan karena selama Perang Dunia Kedua, bursa efek Paris ini bursa efek di Paris ini tetap berjalan. Demikian pula halnya dengan bursa efek di London yang hanya ditutup beberapa hari saja. Akan tetapi aktifnya bursa efek di Jakarta ini tidak berlangsung lama karena di situ Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Setelah itu bursa efek Jakarta itu kembali ditutup. Dan juga pada tahun 1947 pemerintahan berencana untuk membuka kembali bursa efek Jakarta. Akan tetapi rencana ini tertunda karena terhambatnya oleh situasi ekonomi dan memburuknya situasi ekonomi itu sendiri sejak penyerahan kedaulatan kepada pemerintah rakyat Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949. Beban utang luar negeri dan dalam negeri pada tahun itu kian membengkak sehingga menyebabkan defisit yang sangat besar. Nah, dari situ pemerintahan kemudian mengeluarkan Undang-Undang Darurat nomor 13 tahun 1953 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 1952 yang mana isinya itu mengatur tentang bursa efek itu. Selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 289737 garing Undang-Undang tanggal 1 November 1959, penyelenggaraan bursa diserahkan kepada Perserikatan Uang dan Efek-efek, bisa disebut juga PPUE. Nah, Bank Indonesia ini yang bisa disingkat dengan BI ditunjukkan sebagai penasihat selama tahun 1989 ini terdapat 37 perusahaan go public dan sahamnya tercatat di BEJ. Sedemikian banyaknya perusahaan yang mencari dana lewat pasar modal ini, sehingga pada masa itu masyarakat luas menjadi investor dan pasar modal mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan yang sangat pesat itu, di sini kita merujuk kepada
pengaruh di bidang perbankan. Sama dengan penjelasan yang barusan, Indonesia juga telah lama mengenal bank sebagai bagian dari perekonomian negara. Dilansir dari arsip unit khusus Museum Bank Indonesia, bangsa Indonesia mulai diperkenalkan dengan lembaga perbankan sejak berdirinya De Bank van Leeuwen oleh bangsa Belanda. Kemudian setelah itu bermunculanlah bank-bank asing seiring dengan perkembangan perekonomian di Nusantara ini. Perbankan Indonesia telah memiliki rangkaian sejarah, yang mana sejarahnya itu cukup panjang. Bahkan pada masa-masa pergerakan nasional juga muncul beberapa bank yang bernuansa semangat nasional. Di sini masuknya masa kemerdekaan, dimulailah mendirikan bank-bank pemerintahan seperti Bank Negara Indonesia, juga bisa disebut dengan BNI, Bank Rakyat Indonesia, juga bisa disebut dengan BRI, Bank Industri Negara, itu bisa disebut juga dengan BIN, dan Bank Tabungan Pos itu. The Java Bank yang didirikan pada tahun 1828 merupakan bank Belanda yang berhasil berkembang dan merupakan cikal bakal Bank Sentral Indonesia di kemudian hari. Dan juga Bank Indonesia ini lahir setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Sesuai dengan undang-undang tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral bertugas untuk mengawasi bank-bank lainnya. Namun demikian, aturan pelaksanaan ketentuan pengawasan tersebut baru ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1/1955 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia atas nama Dewan Moneter melakukan pengawasan bank terhadap semua bank yang beroperasi di Indonesia guna kepentingan solvabilitas dan likuiditas badan-badan kredit tersebut dan pemberian kredit secara sehat yang berdasarkan asas-asas kebijakan bank yang tepat. Nah, dari pengawasan dan pemeriksaan Bank Indonesia ini terungkap berbagai praktik yang tidak wajar yang dilakukan seperti penyetoran modal fiktif atau bahkan praktik bank dalam bank. Di situ untuk mengatasi kondisi perbankan ini dikeluarkanlah keputusan Dewan Moneter Nomor 25/1957 yang melarang bank-bank untuk melakukan kegiatan di luar kegiatan perbankan. Nah, globalisasi dan digitalisasi ini telah merubah lanskap perekonomian dunia secara keseluruhan. Globalisasi dan digitalisasi telah merubah lanskap perekonomian dunia secara keseluruhan. Menghadapi digitalisasi ekonomi ke depan, para pengambil kebijakan termasuk bank sentral juga perlu memahami perubahan-perubahan pemikiran ekonomi sehingga dapat melakukan respons kebijakan secara tepat. Di bidang perbankan, globalisasi ini mereda dan juga membuat digitalisasi perbankan semakin cepat bergerak. Apalagi pandemi membuat interaksi antar orang menjadi sangat terbatas dan beralih ke sistem teknologi informasi. Ada 4 karakteristik meredanya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi. Ya, yang pertama itu banyaknya negara yang mengandalkan internal dalam merespon ketegangan perdagangan internasional. Yang kedua, arus modal antar negara dan nilai tukar yang semakin bergejolak. Yang ketiga,
bahwa respon kebijakan bank sentral tidak dapat mengandalkan suku bunga. Mandat bank sentral di beberapa negara tidak hanya menjaga inflasi, tapi juga stabilitas sistem keuangan, sehingga kebijakan makroprudensial menjadi penting. Dan yang keempat itu semakin maraknya digitalisasi di bidang ekonomi maupun keuangan. Nah, dari situ bank sentral mengambil kebijakan dalam merespon globalisasi dan digitalisasi ini, melakukan 3 hal, yaitu yang pertama menerapkan bauran kebijakan bank sentral, yang kedua juga memperkuat sinergi dan koordinasi antar pemangku kebijakan dengan meningkatkan transparansi dan komunikasi. Yang ketiga, perlunya memanfaatkan era digitalisasi untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.